Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang upaya promosi kesehatan. Nah, apa itu upaya promosi kesehatan? Upaya promosi kesehatan ini merupakan suatu proses penyadaran kepada masyarakat ataupun peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan disertai upaya-upaya yang memfasilitasi perubahan-perubahan. Nah, di dalam upaya promosi kesehatan di sini sebenarnya itu ada beberapa ruang lingkup promosi kesehatan ya. Ini sama halnya yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Ruang lingkup promosi kesehatan yang berdasarkan aspek pelayanan kesehatan itu ada dua. Yang pertama adalah pelayanan preventif dan promotif, kemudian pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Apa itu pelayanan preventif dan promotif? Pelayanan preventif dan promotif ini itu sebenarnya pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat agar kelompok ini tetap sehat dan bahkan meningkat status kesehatannya ya. Pada dasarnya pelayanan ini dilakukan oleh kelompok profesi kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif ini merupakan pelayanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat yang sakit ya. Jadi ini digunakan untuk masyarakat yang sakit di mana masyarakat tersebut supaya kelompok ini sembuh dari sakit dan menjadi pulih kesehatannya. Nah, pada prinsipnya kalau pelayanan kuratif dan rehabilitatif ini merupakan pelayanan jenis yang dilakukan oleh kelompok profesi kedokteran. Nah, oke, kita bahas satu persatu untuk upaya promosi kesehatan. Yang pertama adalah upaya promotif. Pasti sering sekali mendengar tentang promotif ya. Apa itu promotif? Nah, promotif di sini ini merupakan upaya promosi kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan yang optimal. Nah, sasarannya siapa di sini? Sasarannya adalah kelompok orang yang sehat atau masyarakat sehat ya. Di sini tujuannya upaya promotif di sini adalah supaya masyarakat ini mampu meningkatkan kesehatannya ya. Terus kemudian contoh dari upaya promotif sendiri yang pertama adalah penyuluhan kesehatan tentang protokol kesehatan ya yang saat ini marak terjadi ya. Terus kemudian memberikan informasi tentang gizi balita ini pada balita, terus kemudian memberikan informasi tentang imunisasi. Ada juga penyuluhan kesehatan ibu hamil serta contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan upaya promotif ya. Nah, upaya yang kedua adalah upaya preventif. Apa itu upaya preventif? Upaya preventif di sini merupakan upaya promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Sasarannya siapa upaya promotif ini? Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi ya. Dengan tujuan supaya mereka itu nanti tidak jatuh sakit ataupun terkena penyakit ya. Contohnya apa upaya promotif? Misalnya vaksin COVID untuk lansia, terus kemudian ada imunisasi pada bayi, balita, dan ibu hamil, terus kemudian adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala, bisa melalui posyandu, bisa melalui puskesmas, ataupun kunjungan rumah. Kemudian pemberian vitamin A. Nah, pemberian vitamin A ini pun juga bisa diberikan melalui posyandu, melalui puskesmas, ataupun bisa kunjungan rumah. Juga ada contoh lainnya, misalnya pemberian tablet Fe atau pemberian tablet besi ya. Jadi di sini untuk mengurangi terjadinya anemia. Ini biasanya tablet Fe ini tuh diberikan kepada ibu hamil maupun remaja. Nah, upaya yang ketiga adalah upaya kuratif. Apa itu upaya kuratif? Upaya kuratif di sini merupakan upaya promosi kesehatan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah. Upayanya melalui apa? Melalui pengobatan. Nah, sasarannya siapa di sini? Sasarannya adalah kelompok orang sakit ataupun pasien yang terutama pasien di sini itu memiliki penyakit kronis ya. Dengan tujuan kelompok ini bisa mampu mencegah penyakit tersebut sehingga penyakitnya itu tidak bisa menjadi lebih parah. Oke. Contohnya misalnya
perawatan pada bayi ataupun perawatan pada balita ataupun perawatan pada anak yang sakit di rumah, kemudian pemeriksaan dan pengobatan yang tepat pada ibu hamil yang sakit, dan juga adanya perawatan dan pengobatan pasien COVID di rumah. Itu contoh dari upaya kuratif. Nah, upaya yang keempat adalah upaya rehabilitatif. Apa itu upaya rehabilitatif? Upaya rehabilitatif ini merupakan upaya promosi kesehatan untuk memelihara dan memulihkan kondisi sehingga mencegah terjadinya kecacatan. Upaya rehabilitatif ini merupakan upaya recovery ya. Jadi dari sakit kemudian sembuh. Nah, sembuh di sini kita harus memulihkan kesehatan kita sehingga tidak terjadi kecacatan. Oke, sasarannya siapa? Sasarannya adalah kelompok orang yang baru sembuh dari penyakit dengan tujuan yaitu pemulihan dan pencegahan kecacatan. Oke. Contohnya apa itu upaya rehabilitatif? Misalnya yaitu pemulihan keadaan pasca sakit pada bayi dan balita. Kemudian latihan fisik yang tepat, teratur dan rutin pada remaja pasca sakit yaitu sebagai usaha pemeliharaan kesehatan. Juga mobilisasi dini pada ibu setelah melahirkan sebagai pemulihan, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, berdasarkan tingkat pelayanannya itu ada dua. Yang pertama adalah masa sebelum sakit dan yang kedua pada masa sakit. Nah, pada masa sebelum sakit yaitu mempertinggi nilai kesehatan atau health promotion. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelindungan khusus terhadap suatu penyakit atau specific protection. Nah, pada masa sakit di sini diantaranya adalah mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera atau early diagnosis and treatment, dan juga ada pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau disability limitation, dan juga rehabilitasi ya. Nah, health promotion ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya ya, dimana di sini usahanya untuk mempertinggi nilai kesehatan. Usahanya apa saja untuk mempertinggi nilai kesehatan? 1. Penyediaan makanan sehat cukup kualitas dan kuantitasnya. Ya, jadi di sini makan sehat itu harus cukup kualitas dan juga cukup kuantitasnya. Kemudian yang kedua, perbaikan higienis dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dan yang keempat adalah pendidikan kesehatan pada masyarakat. Nah, kalau specific protection di sini merupakan tingkat pendidikan kesehatan ya, yang di sini yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, program imunisasi sebagai bentuk pelayanan pelindungan khusus, kemudian penggunaan kondom untuk mencegah penyakit HIV/AIDS, pelindungan kecelakaan baik di tempat umum maupun di tempat kerja, perlindungan terhadap korban penganiayaan, pelecehan seksual, dan diskriminasi terhadap hak kesehatan reproduksi wanita, dan tindakan kekerasan pada anak maupun wanita. Itu tadi salah satu contoh-contoh dari specific protection ya. Kemudian diagnosis dini dan juga pengobatan segera. Tujuan dari diagnosis dini dan pengobatan segera adalah untuk pengobatan yang setepat-tepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna. Yang kedua, pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakitnya itu menular. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Nah, usaha yang dilakukan ya, beberapa usaha yang dilakukan dalam diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang pertama adalah case finding. Nah, case finding di sini tuh maksudnya kita mencari penderita di masyarakat dengan jalan pemeriksaan. Nah, kalau saat ini itu misalnya adanya pemeriksaan rapid ya, baik itu rapid antigen ataupun rapid antibody. Tujuannya itu untuk mengetahui penderita COVID. Kemudian yang kedua, contact tracing. Contact tracing itu di sini mencari semua orang yang telah berhubungan dengan penderita penyakit menular
dan penyakit infeksi untuk diawasi bila penyakitnya timbul dan juga dapat segera diberikan pengobatan. Misalnya sudah diketahui ada orang yang terkena COVID, kemudian kita tracing ya, siapa aja yang sudah kontak dengan pasien tersebut atau siapa yang sudah kontak dengan orang yang terkena COVID tersebut ya. Terus kemudian usaha yang ketiga adalah pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar dapat mengenal gejala penyakit pada tingkat awal dan segera mencari pengobatan. Di sini, masyarakat perlu mengetahui dan menyadari bahwa penyakit ini merupakan supaya mereka itu menyadari adanya penularan penyakit dan segera memeriksa diri untuk segera diobati ya. Oke, kemudian ada disability limitation. Ini merupakan usaha lanjutan dari usaha early diagnosis and promotive treatment ya, yaitu dengan melakukan pengobatan dan juga perawatan yang sempurna ya agar penderita ini sembuh kembali dan tidak cacat atau tidak terjadi komplikasi. Dengan apa ya? Yang pertama adalah pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan. Kemudian yang kedua, pengadaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dengan melakukan pemeriksaan lanjut yang lebih akurat seperti pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan penunjang lainnya ya, agar penderita ini dapat sembuh dengan baik dan sempurna tanpa ada komplikasi yang berat. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi, yaitu usaha untuk menyembuhkan ya penderita ataupun mengembalikan penderita ya kepada masyarakat sehingga dapat beraktivitas di masyarakat ya. Rehabilitasi di sini antara lain ada rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, ada rehabilitasi sosial, dan juga ada rehabilitasi estetik. Ya, oke. Sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.